Salam kecerdasan saudara-saudara, ya. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya Syihotang Masoid. Jadi kali ini kita membicarakan tentang hukum pidana, ya. Topiknya adalah teori-teori hukuman. Baik. Kalau kita berbicara tentang teori-teori hukuman, ya. Nah, seseorang yang dijatuhi hukuman pidana, ya, katakanlah, ya, dia itu adalah warga binaan atau narapidana. Nah, mengapa dia narapidana? Ya, mengapa dia narapidana? Nah, bila dilihat dari sudut pandang sifat, ya, sifat, maka sanksi adalah merupakan akibat hukum dari pelanggaran sesuatu kaidah atau norma. Misalnya begini, ada kaidah atau norma, dia melanggar kaidah itu. Akibat pelanggaran itu maka dia dihukum. Ya, dia dihukum. Nah, jadi pertanyaan sekarang, mengapa dia dihukum? Ya, mengapa dia menjadi warga binaan? Karena dia sudah melakukan tindak pidana. Nah, jadi dengan demikian menjadi narapidana itu, ya, menjadi warga binaan adalah akibat daripada pelanggaran hukum yang dia lakukan. Nah, itulah kalau dilihat dari sifatnya. Nah, kita lanjut. Bila dilihat dari sudut pandang tugas, maka sanksi pidana merupakan jaminan supaya norma ditaati. Timbul pertanyaan, mengapa seseorang itu tidak dihukum, ya, tidak dipidana, tidak menjadi warga binaan? Nah, jawabannya adalah karena dia tidak melakukan tindak pidana. Mengapa dia tidak melakukan tindak pidana itu? Mengapa dia tidak melakukan kejahatan? Mengapa dia tidak melakukan pelanggaran pidana? Karena dia tahu apabila dia melakukan pelanggaran pidana, maka dia akan dikenakan sanksi. Nah, oleh karena itu, dia tidak melakukan suatu pelanggaran karena dia tahu bahwa apabila dia melakukan tindak pidana, maka dia akan menjadi warga binaan, maka dia akan menjadi narapidana. Nah, itulah makanya disebut sanksi itu dilihat dari tugasnya adalah garansi, ya, adalah jaminan ditaatinya suatu norma. Jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak melakukan suatu kejahatan? Ya, karena kita takut, ya, mendapat sanksi yang tegas. Ya, itu dia. Nah, biasanya sanksi pidana, ya, yang dijatuhkan dalam bentuk pidana itu merupakan nestapa atau penderitaan. Saya sudah katakan sebelumnya, ya. Namun kalau kita lihat dari hukum perdata, sanksi adalah ganti rugi pembayaran. Nah, jadi itu bedanya. Ya. Kalau dalam hukum pidana, sanksi itu adalah nestapa atau penderitaan. Nah, mengapa disebut sanksi itu adalah nestapa atau penderitaan? Karena di situ ada pencabutan hak, ya, pencabutan hak, terutama hak kebebasannya, kemerdekaannya. Namun kalau dalam hukum perdata, dia adalah ganti rugi pembayaran. Nah, jadi oleh sebab itu sanksi pidana merupakan suatu sanksi yang amat tajam, ya. Kita bandingkan tadi pidana dengan perdata, ya, amat tajam dia. Nah, oleh karena itu sanksi pidana biasanya digunakan sebagai upaya terakhir bila mana sanksi lain itu atau ancaman sanksi lain itu tidak ditaati, ya, tidak ditaati.
maka jalan satu-satunya adalah memberi sanksi pidana. Memberi sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini tegas dia. Nah, itulah yang dikatakan ultimum remedium. Ya. Ultimum remedium artinya itulah sanksi terakhir. Ya. Sanksi terakhir. Atau dia merupakan benteng terakhir. Apabila sanksi lain tidak mampu lagi, maka sanksi pidana lah benteng terakhir yang diberikan kepada seseorang. Dengan memberikan sanksi pidana, maka dia itu akan mendapat penderitaan, ya, mendapat penderitaan. Itulah disebut makanya benteng terakhir, ya, benteng terakhir. Nah, kemudian kalau kita lihat menurut hukum pidana Indonesia, ada macam-macam sanksi, ya. Nah, hukum pidana Indonesia itu mengenal ada dua jenis, ya, ada dua jenis pidana. Nah, secara formal itu dapat kita lihat pada pasal 10 KUHP. Secara formal tertulis dia. Nah, adapun kedua jenis atau sanksi pidana itu adalah pertama disebut pidana pokok dan yang kedua adalah pidana tambahan. Ya. Nah, pidana pokok itu terdiri atas pidana mati, ya, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Ada 4. Nah, kemudian yang B atau pidana tambahan adalah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Nah, jadi baik macam-macam pidana pokok itu sudah tertulis, ya, itu formal, itu ada di dalam pasal 10 KUHP. Demikian juga dengan pidana tambahan itu, yang tiga-tiga itu adalah formal, ada di pasal 10 KUHP. Nah, hukuman pokok, ya, hukuman pokok itu merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan dengan tersendiri kepada terdakwa. Ya. Misalnya begini, si A dijatuhi hukuman pidana mati, boleh. Dijatuhi hukuman pidana penjara, boleh. Dijatuhi pidana kurungan, boleh. Dijatuhi pidana denda, boleh. Ya, itu boleh. Itulah makanya dikatakan hukuman yang dapat dijatuhkan dengan tersendiri kepada terdakwa. Tetapi kalau kita berbicara pidana tambahan, ya, pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri kepada terdakwa. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana cara menjatuhkan pidana tambahan ini? Nah, harus lebih dulu ada pidana pokok yang dijatuhkan kepada seseorang, baru diberi lagi hukuman tambahan. Ya. Nah, jadi hubungan kedua jenis hukuman itu adalah bahwa penjatuhan pidana tambahan ya, hanya dapat dilakukan bila sudah terlebih dahulu dijatuhkan pidana pokok. Ya. Nah, contohnya, si A dijatuhi pidana penjara, ya, dan hukuman tambahannya adalah pencabutan beberapa hak tertentu. Misalnya dicabut hak pilihnya, hak pilih secara politik, ya, nggak boleh mengikuti mencalonkan diri untuk menjadi bupati atau menjadi anggota perwakilan rakyat. Itu dia. Atau dijatuhi pidana penjara, lalu dirampas barang-barang tertentu yang digunakan atau yang bersumber dari kejahatan itu. Nah, itu dia. Jadi kalau hanya menjatuhkan pidana pencabutan hak itu tidak boleh. Enggak boleh. Jadi itulah yang saya katakan tadi, pidana pokok itu adalah pidana yang dapat sendiri, sedangkan tambahan atau aksesoris itu adalah menambah pidana pokok, ya, menambah pidana pokok. Nah, kemudian saya katakan lagi. Tadi saya katakan bahwa
pidana itu adalah penderitaan. Pidana itu adalah nestapa. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, ilmu hukum pidana ini, tidak semua sanksi pidana selalu berbentuk penderitaan atau nestapa. Tidak semua. Tetapi ada juga yang disebut dengan tindakan atau mat rehel. Nah, apa itu tindakan atau mat rehel ini? Nah, sanksi yang bersifat tindakan ini merupakan pengaruh dari pendapat aliran modern dalam ilmu hukum pidana yang berkembang akhir-akhir ini, ya, yang berkembang akhir ini. Jadi menurut penganut atau penganjur daripada tindakan ini mengatakan bahwa tujuan hukum pidana juga adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, ya, melindungi masyarakat dari kejahatan. Nah, di dalam KUHP, sanksi berupa tindakan ini boleh kita lihat pada pasal 45 KUHP, ya. Pasal 45. Itu dulu kita bicara, jangan dulu kita bicara apakah pasal 45 berlaku atau tidak, ya. Tapi ilmunya dulu kita lihat, ya. Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengatur tindakan. Apa yang diberikan kepada seorang anak yang dituntut karena perbuatan yang dilakukannya sebelum mencapai usia 16 tahun. Nah, di situ ada diatur di dalam pasal 45, ya. Nah, dalam hal ini hakim boleh menentukan satu di antara pilihan yang disediakan undang-undang. Nah, pilihan-pilihan apakah yang disediakan undang-undang di dalam pasal 45 itu? Pertama, mengembalikan kepada orang tuanya. Yang kedua, menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dididik, ya. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman tetapi setelah dikurangi sepertiganya. Itu dia. Nah, sekarang sudah berlaku misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang peradilan anak, ya. Dan maka dengan undang-undang ini pasal 45 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun pemahaman tentang tindakan, ya, tetap ada dijumpai di dalam undang-undang yang baru tentang peradilan anak, ya. Nah, jadi ada kasus tindakan ini dulu, ya, penyerapan pasal 45 KUHP ini dulunya, dan itu juga mewarnai peradilan anak dewasa ini, ya, berdasarkan tentang tindakan, ya. Ada dulu kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Oktober tahun 1979, ya. Perkaranya ada seorang anak laki-laki usia 14 tahun. Dia didakwa membunuh seorang gadis cilik, ya. Setelah terlebih dahulu si anak laki-laki ini memperkosanya, sesudah diperkosa lalu dibunuh, ya. Nah, menurut keterangan terdakwa pada waktu itu, si anak laki-laki itu dia datang ke rumah si korban, ya, lalu dia teringat adegan film akibat pergaulan bebas. Judul film itu akibat pergaulan bebas. Lalu dia membujuk si laki-laki ini, membujuk si korban atau si perempuan itu untuk digauli, ya. Tapi si korban menolak. Nah, itu ceritanya. Nah, karena si pelaku atau anak laki-laki ini tidak dapat lagi menahan nafsu birahinya, akhirnya dia memperkosa korban, ya, memperkosa. Namun sambung ceritanya, karena takut perbuatannya diketahui, maka dia membunuh korban dengan pisau, ya. Nah, dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan terdakwa itu si laki-laki itu adalah akibat perbuatan orang lain. Nah, itu pengakuan si laki-laki itu dia terangsang secara birahi karena menonton film, ya. Nah, hakim menyalahkan
badan sensor film yang meloloskan adegan panas dalam film yang ditonton melalui video tersebut. Nah, akhirnya bagaimana? Karena hakim menyalahkan badan sensor film, akhirnya hakim memutuskan ya bahwa si anak ini akan diserahkan kepada badan sensor film untuk dididik hingga berusia 18 tahun. Ya. Nah, jadi di situ kita lihat hakim tidak menyalahkan si pelaku, ya, tetapi malah menyalahkan badan sensor film. Akibat kelalaian badan sensor film inilah maka si anak melakukan adegan-adegan melakukan pemerkosaan tersebut, ya, karena itu ditonton. Nah, sekarang bila kita lihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, maka boleh dikatakan bahwa hakim menempuh jalan pikiran determinisme, ya, determinisme. Nah, apa itu determinisme? Nah, determinisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa kehendak manusia untuk berbuat sesuatu tidak dapat secara bebas, ya. Sebab dia sudah terkungkung, dia sudah terpenjara, dia sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar sehingga dia sendiri tidak kuasa untuk melawannya, tidak kuasa melawannya. Jadi pengaruh eksternal itu kepada dirinya begitu kuat sehingga dirinya tidak mampu keluar daripada pengaruh tersebut. Ya, itulah. Jadi dengan pengaruh aliran pemikiran determinisme ini, maka pelanggar hukum, si pelaku, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, ya, karena di dalam pemikiran aliran determinisme itu pelaku ini sudah terkungkung oleh stimulus dari luar, ya, stimulus dari luar, sehingga apa yang dia lakukan itu adalah pengaruh dari luar itu, pengaruh dari luar. Jadi bukan pengaruhnya dia sendiri, bukan karena kemauan dia, ya. Nah, itulah makanya hakim menghukum badan sensor film, bukan menghukum pelaku, bukan menghukum pelaku. Nah, sekarang kita lihat apa lawan daripada aliran pemikiran determinisme ini. Nah, kita juga mengenal adanya pemikiran indeterminisme. Nah, indeterminisme ini menyatakan bahwa manusia dapat menentukan kehendaknya dengan bebas walaupun dipengaruhi banyak faktor eksternal. Ya. Jadi berbeda. Determinisme, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dia sudah terkurung oleh faktor eksternal. Tetapi kalau indeterminisme, walaupun dia dipengaruhi faktor eksternal, tetapi dia tetap dapat melakukan pilihan, ya, pilihan apakah menyampingkan faktor eksternal atau mengutamakan kemauan dia. Nah, jadi dengan pemahaman seperti itu, maka pelanggar pidana menurut aliran indeterminisme dapat dimintai pertanggungjawaban, ya, dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu tentang determinisme dan indeterminisme. Saya pikir, ya, tentang teori hukuman baru sampai di sini. Kita nanti akan bertemu dalam dasar siksaan atau nestapa. Sampai berjumpa kembali.